Selamat pagi, Shalom semuanya, jemaat yang dikasihi Tuhan, dimanapun Anda berada, khususnya saudara-saudaraku yang sedang berada di rumah pagi hari ini. Puji syukur kita naikkan kepada Tuhan bahwa pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan sama-sama menaikkan ucapan syukur kita atas kebaikan yang Tuhan telah berikan untuk setiap kita. Mari saudaraku, meskipun saat ini kondisi tidak memungkinkan kita untuk sama-sama beribadah di gereja, tapi kita percaya dimanapun kita berada, penyertaan Tuhan sempurna bagi setiap kita. Kita semua percaya bahwa kasih-Nya tidak terbatas ruang dan waktu. Mari saudaraku, pagi hari ini saya mengundang saudaraku memuji Tuhan dengan ucapan syukur yang terbaik pagi hari ini. Bersama-sama kita naikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan atas pengorbanan yang telah Dia lakukan untuk setiap kita. Oleh sebab itu kita semua beroleh keselamatan. Oleh sebab itu kita semua diampuni dosa-dosanya. Terima kasih Bapa dalam surga yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus. Pagi hari ini kami bersyukur ya Tuhan, kami masih bisa memuji menyembah Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, dengan iman kami berkata, kami berdoa bahwa semua akan baik-baik saja Tuhan. Apa yang Tuhan izinkan terjadi melanda bangsa dan dunia ini Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan turut campur tangan untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kami. Terima kasih ya Bapak. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Biarlah pagi hari ini urapan Roh Kudus menjamah setiap kita, khususnya saudara-saudaraku yang ada di rumah dan beribadah sama-sama pagi hari ini. Biarlah penyertaan Tuhan, sukacita Tuhan dan damai sejahtera senantiasa melingkupi, menyertai setiap langkah kehidupan setiap kita. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus.
sesuatu terjadi. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Nanti telah tiba waktu. Ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Nanti telah tiba waktu. Ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Melekatkan tahu kaki mengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Melekatkan tahu kaki mengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktu-Mu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Melekatkan tahu kaki mengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Melekatkan tahu kaki mengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kami bersyukur memiliki Allah seperti Engkau, Tuhan. Kami bersyukur memiliki Tuhan yang sama sekali tidak menyayangkan nyawa-Mu sendiri bagi setiap kami, Tuhan. Sungguh kami bersyukur dan sangat beruntung menjadi orang-orang yang telah Engkau pilih, Tuhan. Untuk satu keselamatan telah Tuhan janjikan, telah Tuhan curahkan bagi setiap kami. Kami bersyukur untuk pertolongan-Mu, penyertaan kasih-Mu, Tuhan, yang setiap hari selalu baru bagi setiap kami, Tuhan. Pagi hari ini kami umat-Mu berdoa, Tuhan Yesus. Saat ini mungkin kami diperhadapkan dengan situasi yang mungkin membuat kami khawatir, panik,
bahkan cenderung memiliki rasa takut Tuhan. Tapi pagi hari ini kami mau datang ke hadapan-Mu, bahwa kami sadar kami memiliki Tuhan yang luar biasa, bahwa kami sadar kami memiliki Tuhan yang selalu peduli atas kehidupan kami. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau menolong kami, Engkau menolong anak-anak-Mu, Engkau menolong bangsa Indonesia dari keterpurukan ini Bapa, agar Indonesia, setiap anak-anak-Mu, setiap umat-Mu Tuhan diselamatkan, diluputkan dari semuanya ini Bapa, agar kami boleh Tuhan hidup di dalam naungan damai sejahtera dan sukacita yang daripada-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Jika sebentar kami ingin mendengar sabda firman yang daripada hamba-Mu Bapa, Tuhan berikan hikmat pewahyuan yang daripada-Mu untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu pagi hari ini Tuhan. Hingga apapun yang hamba-Mu perkatakan itu semua adalah isi hati-Mu Tuhan. Melalui hamba-Mu Kau menyampaikan isi hati-Mu kepada anak-anak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Beri kami hati yang mau diajar, beri kami hati seorang murid Tuhan yang mau terus belajar dan taat dan setia kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. kesusahan besar di mana mewabahnya virus COVID-19. Tuhan, kami melihat pemeliharaanmu atas setiap kami begitu sempurna adanya, tidak pernah habis, tidak pernah berhenti kasih setia Tuhan, pemeliharaan Tuhan atas hidup kami. Dengan apa kami membalas semua
Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan belajar kebenaran firman-Mu. Roh Kudus, urapi hamba-Mu. Ya kiranya Tuhan Kau berikan bahasa yang sederhana, sehingga firman Tuhan boleh tersampaikan dengan baik. Urapi bibir lidah hamba-Mu, agar setiap kata, setiap kalimat yang keluar dari bibir lidah hamba-Mu semua berasal daripada hikmat-Nya Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Bersama katakan amin. Haleluya, haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih, jemaat GBI Elgibor yang dikasihi oleh Tuhan. Kita tetap bersyukur di tengah kondisi wabah virus Corona atau COVID-19 ini, kita masih tetap dapat beribadah bersama walau hanya lewat ibadah online. Ya. Kita tetap bersyukur, kita tetap bisa memuji menyembah Tuhan bersama-sama. Mari kita akan belajar dan mempelajari lebih dalam kebenaran firman Tuhan. Minggu ini saya putuskan untuk kita ibadah siaran langsung karena ada beberapa pesan Tuhan yang harus saya sampaikan sebagai gembala kepada jemaat-jemaat Tuhan di GBI Elgibor. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Yesus, beberapa bulan terakhir sejak wabah COVID-19 ini, saya secara pribadi mulai mengamati dan memperhatikan fenomena-fenomena yang terjadi di sekitar kita. Saya jadi teringat dengan firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Ketua BPD GBI Provinsi Banten, Bapak Samuel Kusnadi, pada acara Natal GBI Elgibor 2019 yang lalu, di mana Pak Pendeta Samuel Kusnadi sesuai tema Natal GBI Elgibor yang juga menjadi tuntunan selama 1 tahun gereja kita, yaitu double harvest, double impact, atau penuaian ganda berdampak ganda, di mana beliau Bapak Pendeta Samuel Kusnadi berkata, menyampaikan kepada kita, jika kita ingin menuai ganda dan berdampak ganda di tahun baru 2020, maka kita semua, yaitu saya sebagai gembala, para pelayan-pelayan Tuhan, dan seluruh jemaat Tuhan di GBI Elgibor, harus mewujudkan sebuah gerakan ilahi yang beliau namakan gerakan ikut 2 kali. Ya. Artinya ikut, IKUT. Imanmu harus 2 kali lipat. Kasihmu harus 2 kali lipat. Ucapan syukurmu harus 2 kali lipat. Yang terakhir, taburanmu atau tindakanmu harus 2 kali lipat. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, setelah saya semakin mengamati situasi yang terjadi dan terus berkembang sekarang ini di bangsa kita Indonesia, bahkan di seluruh dunia, saya mulai berpikir apa yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Samuel Kusnadi ini benar-benar harus dilakukan dengan sungguh-sungguh. Artinya apa? Artinya dalam kondisi sekarang ini, iman kita harus betul-betul 2 kali lipat. Artinya sungguh-sungguh harus bergantung dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan, Sang Pencipta, Pemilik alam semesta. Dalam kondisi sekarang ini, kasih kita betul-betul harus 2 kali lipat, baik kasih kepada Tuhan maupun kasih kepada sesama kita. Harus mulai peduli
kesulitan orang lain, harus mulai saling berbagi dengan orang lain. Dalam situasi sekarang ini, betul-betul ucapan syukur kita harus 2 kali lipat. Mensyukuri apapun yang Tuhan sudah berikan kepada kita, mensyukuri apapun yang sudah kita miliki saat ini, mensyukuri pemeliharaan Tuhan yang tetap kita rasakan di tengah-tengah krisis ekonomi akibat COVID-19. Dan dalam situasi dan kondisi sekarang ini, taburan kita atau tindakan kita harus betul-betul nyata dan dapat memberkati banyak orang. Berkaitan dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Samuel Kusnadi tadi tentang gerakan ikut 2 kali, alias iman 2 kali lipat, kasih 2 kali lipat, ucapan syukur 2 kali lipat, taburan atau tindakan 2 kali lipat. Mari kita sama-sama belajar dari pribadi Tuhan kita Yesus Kristus pada saat-saat terakhir kehidupannya di muka bumi yang wajib kita teladani, khususnya di masa sulit akibat wabah COVID-19 ini, agar ketika tiba saatnya wabah ini berakhir, kita semua orang percaya akan mengalami penuaian ganda hingga dapat berdampak ganda bagi sesama. Katakan amin. Haleluya. Tadi dikatakan gerakan ikut 2 kali. I-nya adalah iman. Bagaimana iman yang 2 kali lipat menurut kehidupan atau pribadi Tuhan kita Yesus Kristus? Mari kita buka Alkitab kita bersama-sama dari Injil Yohanes pasal ke-20 ayatnya yang ke-29 bagian terakhir atau bagian B-nya, ya, dimulai dari kata berbahagialah. Yohanes pasal 20 ayat 29 bagian B atau bagian terakhir. Kita baca dari kata berbahagialah. Dikatakan, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Sekali lagi saya ulangi, Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, khususnya kepada salah satu muridnya yang bernama Thomas. Dia berkata, berbahagialah mereka yang tidak melihat, yang tidak menyaksikan secara langsung, namun mereka percaya. Inilah yang menurut Yesus adalah iman 2 kali lipat. Bukan iman biasa-biasa saja. Bukan iman karena melihat dulu baru percaya. Bukan iman karena menyaksikan dulu secara langsung baru dia percaya. Bukan iman seperti Thomas yang berkata, kalau aku sudah melihat secara langsung dan memasukkan jariku ke lubang di tangannya, aku baru percaya. Itu iman yang biasa-biasa saja. Tapi iman yang 2 kali lipat, iman yang double menurut Tuhan Yesus adalah mereka yang tidak melihat namun tetap percaya. Kita harus memiliki iman yang double seperti ini pada saat situasi dan kondisi sekarang ini. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu Saudara semua melihat, menyaksikan, merasakan apa yang saya lihat, apa yang saya saksikan, apa yang saya rasakan akhir-akhir ini. Semua rumah-rumah orang percaya, semua rumah-rumah Kristen ada yang namanya mesbah keluarga. Semuanya mulai mengatur jam doa bersama dengan keluarga.
menyembah Tuhan, mereka memohon kepada Tuhan. Mereka bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Kenapa? Karena mereka tahu mereka tidak mampu mengatasi situasi kondisi ini dengan kekuatannya sendiri sebagai manusia yang terbatas. Mereka sadar betul sekarang ini bahwa hanya dengan mengandalkan Tuhan mereka akan terluput dari wabah ini, termasuk dampaknya yaitu resesi ekonomi, krisis ekonomi. Di mana-mana mulai ada banyak pengangguran, di mana-mana ada banyak usaha-usaha yang tutup, yang berhenti. Di mana-mana ada banyak pengusaha-pengusaha yang mulai pening kepalanya, yang mulai pusing, yang mulai bingung dan lain sebagainya. Harus mengandalkan siapa? Mengandalkan orang lain, manusia lain. Mereka sendiri pun juga sedang bingung dan kalut. Satu-satunya jalan hanya berharap kepada Tuhan. Satu-satunya jalan harus memiliki iman yang double, iman yang 2 kali lipat, berharap, bergantung penuh kepada Tuhan. Tuhan Yesus bilang, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Hari-hari ini semua orang bergantung penuh kepada Tuhan. Karena mereka tidak mungkin lagi bergantung kepada manusia. Karena mereka tidak mungkin lagi bergantung pada dunia ini. Karena mereka tidak lagi bisa bergantung pada pengetahuan mereka. Ada banyak orang-orang pintar di dunia ini, tapi sampai detik ini belum ada obat yang diciptakan untuk menyembuhkan virus corona. Satu-satunya jalan bergantung, berharap kepada Tuhan. Satu-satunya jalan beriman double, 2 kali lipat kepada Tuhan. Lewat doa, lewat mesbah keluarga. Tapi ingat, minggu lalu gembala senior kita dari GBI BSD Jansel mengingatkan kita, jangan cuma mesbah keluarga, tapi mesbah pribadimu itu juga jangan dilupakan. Mesbah pribadi engkau dengan Tuhan, hanya engkau dengan Tuhan, jangan sampai terlupakan. Itu iman yang 2 kali lipat. Lalu yang kedua, kasih. Kasih kita harus juga 2 kali lipat. Di tengah-tengah kondisi situasi seperti ini, kasih kita betul-betul diuji. Dunia ini sudah terlanjur mencap kita orang Kristen, murid-murid Kristus, adalah orang-orang yang penuh dengan kasih. Karena Yesus Kristus mengajarkan kita tentang kasih. Tapi saya mau peringatkan Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan kita sebagai orang Kristen hanya menjadikan kasih itu sebatas label, sebatas stempel bahwa kita ini orang Kristen. Orang Kristen itu kasih. Tidak cukup sampai di situ Bapak Ibu Saudara. Kasih yang Tuhan mau hari-hari ini adalah kasih yang 2 kali lipat. Kita harus mulai mempedulikan lingkungan kita, sekitar kita. Tidak usah jauh-jauh, tidak usah berpikir muluk-muluk besar-besar, ingin memberikan sumbangan sekian paket, sekian puluh paket kepada orang-orang. Perhatikan orang-orang di sekelilingmu, tetanggamu kiri kanan. Apakah mereka bisa makan hari ini? Apakah mereka sehat hari ini? Itu
sosial berbagi kasih. Ketika saya mengamati ini, betul-betul saya diingatkan Tuhan, ya tuntunan Tuhan luar biasa. Samuel Kusnadi berkata, kasihmu harus 2 kali lipat. Dan itu dibuktikan bulan-bulan ini, saat-saat ini. Kasih kita betul-betul diuji. Apakah kasihmu hanya sebatas label sebagai orang Kristen, ataukah kasihmu sungguh-sungguh kasih yang double 2 kali lipat? Engkau tidak tahan melihat penderitaan orang lain. Dengan apa yang engkau punya, engkau berbagi dengan orang lain. Hari-hari ini, kasih yang 2 kali lipat, kasih yang double, sangat-sangat harus kita lakukan. Apa kata Tuhan Yesus? Buka Lukas 22 ayat yang ke-42 bagian yang B atau bagian terakhir. Lukas 22 ayat 42 bagian akhir atau bagian B, di mana Yesus mengucapkan satu perkataan, satu kalimat yang luar biasa, yang tidak semua manusia, bahkan tidak ada manusia selain Yesus yang mampu mengucapkan ini di tengah-tengah tekanan yang begitu berat, tekanan yang begitu besar yang dia alami di Taman Getsemani. Dikatakan Yesus dalam keadaannya sebagai manusia, dia gentar membayangkan apa yang akan dialaminya ke depan, kematian yang akan dia alami di depan. Secara manusia dia gentar, bahkan saking gentarnya dikatakan peluhnya, keringatnya seperti butiran-butiran darah. Namun luar biasanya, Yesus berkata di Lukas 22 ayat 42 bagian yang B yang akhir dikatakan, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang terjadi. Tetapi bukan kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang terjadi. Apa kehendak Tuhan? Apa kehendak Yesus ketika berada di Taman Getsemani? Bagian awal ayat 42, Yesus berkata, ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Ini kehendak Yesus secara manusia. Tetapi kalimat selanjutnya sungguh luar biasa. Ini menggambarkan kasih yang double, kasih yang 2 kali lipat. Tetapi bukan kehendakmu yang jadi, kehendakmu lah yang jadi. Kenapa Yesus bisa berkata seperti ini? Kenapa Yesus mampu mengatakan kalimat seperti ini? Dasarnya cuma satu, yaitu Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, akan semua manusia. Karena begitu besar kasihnya kepada saudara dan saya, kepada semua umat manusia. Dia tidak ingin manusia binasa, tetapi dia rindu, seperti Bapa rindu, semua umat manusia memiliki kehidupan yang kekal selama-lamanya. Atas dasar kasih yang 2 kali lipat ini, atas dasar kasih yang double ini, atas dasar begitu besarnya kasih Allah akan dunia ini, Yesus berkata, bukan kehendakku yang jadi, tetapi kehendakmu yang jadi. Artinya, seperti 1 Korintus 13 ayat yang kelima, salah satunya dikatakan, kasih itu tidak mencari keuntungan diri sendiri.
Kasih tidak mencari keuntungan diri sendiri. Yesus sudah melakukannya. Dirinya yang adalah kasih, dia nyatakan kasih itu untuk menyelamatkan saudara dan saya. Kita sama-sama tahu, kita sama-sama masih ingat kisah ketika Yesus di atas kayu salib. Ya, orang-orang mengejek dia, sambil lewat mengejek dia. Hai engkau yang berkata akan membangun bait suci dan akan meruntuhkan bait suci dan akan membangunnya dalam 3 hari. Turun kau dari kayu salib. Lalu orang lain lagi, bahkan penjahat di sebelahnya, berkata, kalau engkau Allah, turun dan selamatkan dirimu. Pernah saya lontarkan kalimat ini kepada jemaat. Apakah Yesus tidak mampu turun dari atas kayu salib? Sangat mampu. Dengan kuasanya sebagai Allah, sebagai Tuhan, dia mampu turun dari atas kayu salib. Paku yang besar yang tertancap di kedua tangannya dan di kakinya tidak akan mampu menahan dirinya untuk turun dari atas kayu salib dan menghajar orang-orang yang melontarkan hinaan-hinaan kepadanya. Namun Yesus tidak melakukannya. Yesus tidak turun dari atas kayu salib bukan karena dia terpaku oleh paku yang besar yang menahan kedua tangannya dan kakinya. Tetapi Yesus tidak turun dari atas kayu salib karena kasihnya yang begitu besar kepada saudara dan saya, kepada semua umat manusia. Inilah kasih yang juga harus kita miliki pada kondisi keadaan sekarang ini. Kita tidak boleh hanya sekedar label orang Kristen penuh kasih, tetapi melihat kondisi sekeliling kita, tetangga kiri kanan kita, orang-orang di sekeliling kita kesulitan, kesusahan, tidak makan, kita memejamkan mata, berpura-pura tidak tahu. Itu bukan kasih. Tuhan mau kita memiliki kasih yang double, kasih yang 2 kali lipat. Ayo, apa yang kita bisa berikan untuk sesama kita? Apa yang bisa kita berikan untuk orang lain? Minimal perhatian kita kepada orang lain, tetangga kita yang kesulitan. Perhatian kita. Mungkin kita tidak mampu untuk menolong dia secara finansial, secara material. Tetapi kepedulian kita, perhatian kita sebagai bentuk kasih yang double, itu sungguh berarti buat mereka. Ini yang Tuhan mau di saat-saat kondisi sekarang ini. Yang ketiga, ucapan syukur kita juga harus double, 2 kali lipat. Lukas 23 ayat 34 bagian yang pertama. Lukas 23 ayat 34a atau 34 bagian yang pertama dikatakan, Yesus berkata, ketika Yesus berada di atas kayu salib, Yesus berkata, ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Satu lagi perkataan Yesus yang dahsyat luar biasa. Di atas kayu salib dengan kondisi terpaku, tergantung di atas kayu salib, dalam keadaan sakit yang sangat menyakitkan, Yesus masih mampu berkata, ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ini bukan hanya sekedar ungkapan pengampunan. Ini bukan
bukan hanya sekedar kalimat pengampunan Yesus kepada orang-orang yang menyiksa, yang menganiaya, yang membunuh dia. Tapi ini secara implisit adalah satu bentuk ucapan syukur Yesus kepada Bapa. Ini adalah satu bentuk penerimaan yang besar. Yesus berjiwa besar. Yesus bersikap legowo, kalau orang Jawa itu. Meskipun dia disakiti, meskipun dia dilukai, dia berkata, Bapa ampuni mereka. Mereka tidak tahu apa yang mereka perlu. Dengan kata lain, aku tetap mengucap syukur Bapa. Apapun yang harus aku lewati, aku mengucap syukur. Ucapan syukurmu hari-hari ini harus seperti apa yang Yesus lakukan. Apapun yang kau alami, tetap ucapkan syukur kepada Tuhan. Bersyukur atas apa yang engkau miliki. Bersyukur apapun, berapapun yang engkau terima. Bersyukur apapun yang terjadi dalam hidupmu. Bersyukur buat kesehatanmu, bersyukur buat keluargamu, bersyukur buat rumah tanggamu. Ucapan syukur yang 2 kali lipat harus engkau lakukan, harus engkau miliki hari-hari ini. Di tengah kesulitan-kesulitan ini, luapan ucapan syukurmu harus betul-betul meluap 2 kali lipat. Mari, ada yang sharing ya, berkata, saya punya masalah, saya beli sebidang tanah, awalnya sudah sepakat sekian ratus meter dengan harga sekian puluh juta, sudah deal, sudah jadi, sudah bayar, tetapi ternyata tanah itu tidak sesuai ukurannya. Harusnya 200 meter, ternyata yang diterima cuma 150 meter. Saya begitu bangga, saya begitu senang mendengar respon jemaat yang mengatakan ini kepada kami. Dia berkata, kalau dulu dalam kehidupan saya yang lama, sebelum saya mengenal Yesus, mungkin saya akan ngamuk besar-besaran. Saya akan labrak itu orang karena dia sudah menipu saya. Tapi sekarang kehidupan saya sudah di dalam Yesus. Kehidupan saya sudah diubahkan oleh Yesus. Saya harus berbeda. Saya harus tetap bersyukur sekalipun saya dicurangi orang. Saya tidak boleh menjadi batu sandungan sehingga orang lain tidak melihat Yesus dalam hidup saya. Saya mendengar ini sangat-sangat senang sekali. Saya melihat pertumbuhan rohani yang begitu luar biasa. Inilah satu bentuk ucapan syukur. Dalam kehidupan kita sehari-hari mungkin kita pernah, bahkan mungkin sering, kita dizolimi orang. Kita diperlakukan tidak adil oleh orang lain. Kita dicurangi oleh orang lain. Lalu apa respon kita sebagai orang-orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai murid-murid Kristus? Belajarlah dari apa yang Yesus lakukan di atas kayu salib, dalam kesakitan yang luar biasa, tangan dan kaki terpantek kaku, darah mengucur di mana-mana. Yesus mampu berkata, ya Bapa, ampuni mereka. Mereka tidak tahu apa yang mereka
ucapan syukurmu harus 2 kali lipat. Katakan amin. Yang keempat, T, taburanmu atau tindakanmu juga harus 2 kali lipat. Lukas 23 ayat 46 bagian yang A atau bagian pertama. Lukas 23 ayat 46A atau bagian pertama dikatakan, lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Lalu Yohanes 19 ayat 30, sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Yesus dikatakan di Filipi 2 ayat yang ke-8, dalam keadaannya sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Mati di kayu salib kita sama-sama tahu adalah lambang kehinaan yang sungguh-sungguh hina. Tetapi Yesus tetap mau melakukannya. Yesus tetap mau menuntaskannya. Tidak tanggung-tanggung dalam berkarya untuk melakukan amanat agung Bapa. Yesus tidak hanya sekedar mengajarkan kasih. Yesus tidak hanya sekedar memberikan teladan tentang kasih lewat perkataannya, tetapi Yesus sendiri langsung mempraktekannya di atas kayu salib sampai selesai. Dan dia berkata, sudah selesai. Dalam tanganmu ya Bapa, kuserahkan nyawaku. Yesus tidak protes. Yesus tidak membatalkan apa yang menjadi kehendak Bapa atas dirinya untuk menyelamatkan kita umat berdosa. Yesus menyelesaikan tugasnya sampai akhir. Inilah taburan, inilah tindakan 2 kali lipat, double yang Yesus ajarkan kepada setiap kita. Dia tidak hanya menyandang gelar sebagai pemberi ajaran tentang kasih, tetapi dia sendiri melakukannya. Melakukan apa yang dia ajarkan, mempraktekkan apa yang diajarkan tentang kasih. Bahkan dia menyerahkan nyawanya bagi saudara dan saya, bagi kita semua orang-orang yang sudah berdosa. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Yesus, lewat kebenaran firman Tuhan hari ini, sebagai gembala jemaat saya mengajak kepada seluruh pelayan Tuhan dan seluruh jemaat, bahkan semua orang percaya, semua murid Kristus, semua orang Kristen di seluruh dunia, yang mana dunia ini sudah kasih stempel kita sebagai orang-orang yang penuh kasih, sesuai dengan teladan yang Yesus berikan ini. Ini momen yang tepat bagi kita lakukan gerakan ikut 2 kali, lewat imanmu, lewat kasihmu, lewat ucapan syukurmu, dan lewat taburan atau tindakanmu, sehingga dunia ini dapat melihat perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah, kepada Yesus, dan orang yang tidak beribadah kepadanya, supaya dunia ini tahu bagaimana sesungguhnya hidup seorang murid Kristus. Seperti yang dikatakan oleh Injil Yohanes pasal 13 ayat 35. Yohanes 13 ayat 35 berkata, dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu
kepada dunia ini. Iman yang 2 kali lipat. Ucapan syukurmu juga harus kau nyatakan kepada dunia ini 2 kali lipat. Apapun yang terjadi dalam hidupmu, apapun yang kau alami, engkau tetap mengucap syukur. Dan tindakanmu, taburanmu, jangan hanya sekedar slogan, aku mengasihi engkau Tuhan, aku mengasihi sesamaku, tetapi tidak ada tindakan nyata. Iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan, pagi hari ini, di minggu kedua bulan Mei ini, mari kita lakukan gerakan ilahi. Ikut 2 kali. Imanmu harus 2 kali lipat, seperti yang Yesus ajarkan tadi. Sekalipun mereka tidak melihat, mereka tetap percaya. Kasihmu harus double, harus 2 kali lipat. Jangan sekedar label engkau orang Kristen, engkau kasih, tapi kasihmu harus engkau nyatakan, harus engkau lakukan. Minimal lewat kepedulianmu kepada orang-orang di sekelilingmu, tetanggamu kiri kanan, harus engkau nyatakan, sehingga nama Yesus dipermuliakan. Ucapan syukurmu betul-betul harus sering-sering engkau nyatakan kepada Tuhan. Ucapan syukurmu harus betul-betul double. Apapun yang kau alami, sesulit apapun, sesusah apapun kondisimu, tetap mengucap syukur. Sebab ada mujizat di balik ucapan syukur. Taburanmu, tindakanmu, tindakan nyatamu harus engkau nyatakan di saat-saat seperti sekarang ini. Ayo bergerak. Buka mata, buka telinga, buka hati kita. Berikan perhatian kepada orang-orang di sekeliling kita. Jika kita bisa membantu, bantu mereka. Minimal tunjukkan kepedulianmu. Doakan mereka supaya mereka juga ditolong Tuhan, supaya mereka juga diberkati. Saya rindu jemaat GBI yang Timur, jika ingin menuai ganda, jika ingin menuai 2 kali lipat di tahun 2020 ini, dan jika ingin berdampak 2 kali lipat, jika ingin berdampak ganda di tahun 2020 ini, imanmu harus 2 kali lipat, kasihmu harus 2 kali lipat, ucapan syukurmu harus 2 kali lipat, taburanmu, tindakanmu harus 2 kali lipat. Apalagi di saat-saat kondisi seperti ini, semua orang susah, semua orang kesulitan. Imanmu diuji, kasihmu diuji, ucapan syukurmu diuji, tindakanmu, taburanmu diuji. Ini waktu yang tepat, ini momen yang tepat engkau menyatakan itu semua, supaya ketika waktunya tiba, wabah ini selesai, wabah ini berakhir, engkau mengalami penuaian ganda dan mampu berdampak ganda bagi sesama. Terpujilah nama Tuhan. Demikian firman Tuhan. Mari kita akan segera menutup ibadah kita. Saya undang pemain musik dan worship leader serta singer. Kita naikkan satu pujian sebelum nanti saya berdoa berkat untuk jemaat yang dikasihi Tuhan. Haleluya. Mari bersama-sama kita naikkan pujian yang begitu menguatkan saya, dan saya percaya ini akan menguatkan kita semua melewati masa-masa ini. Kiranya
Semua orang susah Tuhan, semua orang kesulitan. Tetapi kami anak-anak Tuhan, kami orang-orang percaya yang bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Tuhan pelihara, Tuhan tolong, Tuhan kenyangkan kami. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih buat penyertaan-Mu. Terima kasih buat perlindungan-Mu. Terima kasih buat pemeliharaan-Mu yang sempurna dan nyata bagi hidup setiap kami. Ajar kami menjadi orang-orang, menjadi jemaat-jemaat-Mu yang memiliki iman yang double 2 kali lipat, yang memiliki kasih yang double 2 kali lipat, yang terus mengucap syukur double 2 kali lipat apapun yang terjadi, yang tindakannya taburannya 2 kali lipat daripada biasanya. Kami percaya ketika kami lakukan ini dengan iman, dengan percaya, tahun 2020 ini kami akan menuai ganda, kami akan berdampak ganda bagi banyak orang, sehingga nama-Mu semakin dipermuliakan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Sebentar kami akan mengakhiri ibadah kami. Sebelum kami menerima berkat Tuhan, kami bersama-sama akan menaikkan doa yang Tuhan ajarkan, yaitu doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari jemaat Tuhan, angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat terbaik dari Bapa di surga. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, sekalipun di tengah situasi dan kondisi seperti sekarang ini. Pulanglah dan terimalah berkat terbaik dari Bapa di sorga, dalam cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, dan dalam penyertaan Allah Roh Kudus yang akan menyertai-mu mulai hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus, kita yang diberkati Tuhan sama-sama dengan iman berkata amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.